kita butuhkan untuk masa hidup yang singkat. Kawan kita waktu untuk rawat pikiran agar hidup tumbuh indah. Mungkin terlalu banyak telan semua yang tersaji hingga gagal mencerna. Sempatkah untuk luangkan waktu untuk rawat pikiran agar hidup tumbuh indah. Pelan-pelan mungkin dapat lebih jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmati tutimma sholihati. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang bijak dalam menggunakan media sosial. Di zaman modern ini, media sosial adalah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang memiliki akun, baik anak kecil, orang tua bisa melakukan media sosial. Melalui media sosial, kita bisa berbagi kabar, membagi ilmu, dan bahkan menebarkan kebaikan. Tetapi media sosial bisa menjadi sumber dosa bagi kita jika kita salah menggunakannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik dan atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita tulis, bagikan, atau komentari di media sosial sama nilainya dengan ucapan kita. Jika baik, maka akan bernilai pahala, jika buruk, maka akan menambah dosa. Hadirin sekalian, mari kita lihat salah satu contoh nyata beberapa waktu lalu. Seorang siswi membagi berita hoaks, yaitu dengan menyebar video yang tidak benar. Padahal akibatnya banyak sekali orang yang gelisah, muncul fitnah, bahkan keluarga dari seluruh siswa menjadi merasa tersakiti. Ada juga kasus lain, seorang menulis komentar kasar di media sosial hanya karena berbeda pendapat. Dari suatu komentar, akhirnya jadi saling hina, saling caci, bahkan hubungan persaudaraan menjadi rusak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beriman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan baik, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keberadaannya, atau menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan. Ayat ini jelas menuntun kita untuk bertabayun, memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Jangan sampai
jari kita yang ringan menekan tombol share justru menjadi sebab orang lain terfitnah dan terluka. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar bijak dalam bermedia sosial. 1. Gunakan media sosial untuk kebaikan. Bagikan ilmu, motivasi, atau pesan yang menyenangkan. 2. Hindari ghibah, fitnah, dan ujaran kebencian. Jangan jadikan media sosial sebagai tempat pelampiasan emosi. 3. Jaga adab dan sopan santun. Walaupun hanya tulisan, itu mencerminkan akhlak kita. Ingatlah firman Allah dalam surat Qaf ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Artinya setiap postingan, komentar, dan pesan kita di media sosial akan dicatat dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita jadikan media sosial sebagai sarana dakwah, silaturahmi, dan ladang pahala. Gunakan dengan bijak, sebarkan kebaikan, dan hindari hal-hal yang merusak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan dan tulisan kita baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.